dan salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Nini Farika. Saya adalah dosen pada program studi Teknik Elektro Universitas Islam Kadiri, Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kinerja pengajaran saya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Mata kuliah yang saya ampu adalah Bahasa Inggris 2. Mata kuliah ini diajarkan pada semester genap, yaitu di semester 8. Program Studi Teknik Elektro Uniska Kediri. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diajarkan selama 90 menit setiap minggunya. Bahasa pengantar yang digunakan untuk menyampaikan mata kuliah ini adalah Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dengan prosentase 50% bahasa Inggris dan 50% bahasa Indonesia. Bahasa Inggris 2 ini lebih memfokuskan pada praktek berbahasa Inggris secara integritas dengan target kemampuan berbahasa Inggris aktif maupun pasif. Dengan menggabungkan berbagai topik pembelajaran untuk menstimulasi kemampuan berbicara bahasa Inggris mahasiswa, sehingga nantinya mahasiswa mampu mempertunjukkan kemampuan bahasa Inggrisnya secara monolog maupun dialog dengan benar dan percaya diri, serta mampu mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain: 1. Mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, dalam bahasa Inggris dalam konteks profesional dan akademik. Yang kedua, mampu menguasai prinsip-prinsip dasar dan terapan dalam teknik elektro, serta mampu memahami literatur teknis berbahasa Inggris. Yang ketiga, yang terakhir, mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin dan lintas budaya, serta menunjukkan sikap profesional dalam menyelesaikan permasalahan teknik. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu: 1. Mahasiswa mampu memahami dan menggunakan kosakata serta struktur kalimat dalam bahasa Inggris teknik yang berkaitan dengan bidang teknik elektro secara tepat dalam konteks tulisan dan percakapan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun dan menyampaikan presentasi monolog secara lisan dalam bahasa Inggris mengenai topik-topik dasar dan terapan dalam teknik elektro dengan pengucapan, intonasi, dan kelancaran yang baik. Capaian pembelajaran mata kuliah ketiga yaitu mahasiswa mampu melakukan percakapan dialogis atau diskusi kelompok dalam bahasa Inggris mengenai isu-isu atau proyek dalam bidang teknik elektro dengan menunjukkan kemampuan bertanya, merespon, dan berargumentasi secara logis. Dari CPMK yang telah dirumuskan, bahan kajian yang diajarkan adalah sebagai berikut. 1. Modal auxiliary ditempuh dalam 3 kali tatap muka. 1 kali tatap muka berisi teori, 2 kali tatap muka berisi praktek tulis dan praktek lisan. Yang kedua yaitu tentang passive voice ditempuh dalam 3 kali tatap muka. Teori 1 kali tatap muka, praktek lisan dan tulis 2 kali tatap muka. Yang ketiga, procedure text ditempuh dalam 2 kali tatap muka dengan topik how to make or operate something. Yang keempat, describing innovation
ada 4 kali tatap muka, 2 kali tatap muka tentang video inovasi dari YouTube dan mendeskripsikannya secara tulisan dan lisan. Kemudian 2 kali tatap muka selanjutnya membuat inovasi sendiri berdasarkan bidang mereka dan mendeskripsikannya secara lisan dan tulis. Yang kelima, pemanfaatan AI dalam pembelajaran dan pekerjaan. Terakhir, ada final project, studi kasus dari permasalahan di pekerjaan bidang mereka, mempresentasikan sebelum evaluasi akhir semester. Metode dan bentuk pengajaran yang digunakan menggunakan pendekatan outcome-based education yang menekankan pada pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. OB berfokus pada hasil yang ingin dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu program studi, bukan hanya pada materi yang diajarkan di kelas. Penilaian tidak hanya mengukur pada penguasaan materi, juga kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dengan tujuan lulusan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk berhasil dalam karir dan kehidupan mereka. Terdapat 3 jenis evaluasi yang dilakukan di mata kuliah ini, yaitu 1. Keaktifan yang berbobot 5-20% pada setiap pertemuan. Yang kedua, kuis dan tugas yang berbobot 50%. Ketiga, evaluasi tengah semester yang berbobot 15%. Dan terakhir adalah evaluasi akhir semester yang berbobot 15%. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris 2 dengan topik Describing Innovation pada pertemuan ke-10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Good afternoon. How are you today? I'm fine, and you? Alright, I'm fine too, thank you. Okay, so before we start, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbahu wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya amin. Okay, so everyone listen to me. So today we are going to discuss about innovation. So tell me, what is innovation? Anyone tell me what is innovation? Yes, Yulia. Innovation is the process of creating or developing something new, whether it's a product, service, or process. Good job. And then, who can? Yeah, please, Fikri. Inovasi adalah proses untuk menciptakan atau mengembangkan sesuatu yang baru, baik itu produk atau jasa. Yes, creating new. Yeah, something new from before. Okay. Ada yang tahu nggak inovasi yang sudah pernah kalian tonton atau kalian lihat di YouTube, maybe? Yes. Yeah, what is that? Inovasi solar bag. Solar Okay. bag. Yeah. Haha. Solar bag itu tentang apa? Tentang apa itu namanya? Bisa buat pengisian cas untuk HP. Oh, I see. Jadi bagnya untuk pengisian ngecas dan sebagainya untuk elektrik. Iya. Oke. Ada yang lain mungkin? Ya? Haha. Itu baterai nuklir. Baterai nuklir. Haha. Untuk apa? Nah, itu bisa digunakan 50 tahun tanpa charging. Wow. Itu sudah ada berarti ya? Ada. dari Sudah ada Cina. dari Cina. Oke. Coba saya ingin tahu seandainya kalian ingin menciptakan inovasi, what innovation do you want to make? Okay, try. Vape dan kuat. Vape. Vape Aha. dan kuat What is that? Untuk apa itu? untuk mengurangi penggunaan rokok. Untuk mengurangi penggunaan rokok. So, controlling yourself. Ya, Oke. Aha. Solar powered water tank prototype with IP based and sensor humidity for agricultural. So what is that? Itu untuk alat untuk menyimpan air serta menyiram makanan hutannya. Oh, jadi lebih ke farming gitu ya? Iya. Oke. Alright, so everyone, setelah ini ya, saya akan menyuruh karena I'm going to ask you to retell about innovation from YouTube, ya, from YouTube or for your own innovation. Jadi sebelum kalian retelling,
sebelum kalian learning, I'm going to explain to you about the sentences that you have to make to retell that innovation. Jadi untuk apa namanya retell, menciptakan kembali dari innovation yang sudah ada di YouTube. Kalimat yang harus kalian gunakan, kalimat yang kalian gunakan itu menggunakan tenses yang namanya simple past. Oke, simple past. Simple past itu adalah apa? Artinya apa? Ada yang tahu? Simple past. Ada yang masih ingat ya simple past? What is simple past? Simple past itu kalimat yang seperti apa? Untuk apa? Untuk menyatakan aktivitas di yes. Ulang lagi. Untuk menceritakan Yes, untuk menciptakan aktivitas di waktu lampau. Kenapa kita menggunakan simple past? Karena inovasi tadi sudah dilakukan di waktu yang lampau. Makanya untuk menceritakan kembali inovasi tadi, kalian menggunakan tense simple past. Sekarang kita lihat rumus dari simple past. Ada dua kalimat di simple past, yaitu kalimat verbal dan non verbal. Ada yang tahu rumus dari kalimat verbal di simple past? Untuk kalimat positifnya, yes? Subject, good job, and then verb to, and complement. yes, complement, good job. And then untuk kalimat negatifnya, di kalimat verbal, subject, did, not, yes, verb one, yes, complement. Kenapa dia menggunakan verb 1 atau verb 1? Karena sudah ada did, yes, karena sudah ada did. Kemudian di kalimat interrogatif, lagi Indra, did, subject, verb 1, complement, good job. Jadi rumusnya kalimat verbal yaitu kalimat yang ada kata kerjanya, ya. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Rumusnya adalah di kalimat positif ada subject, verb to, object. Negatifnya subject did, not, verb 1, complement. Untuk interrogatifnya did, subject, verb 1, complement. Oke, ada yang bisa membuat kalimat di kalimat positif, negatif, interrogatif, simple past. Kalimat verbal. Yes, Mahendra, please. Kalimat positif. For positive, she ate noodle. She ate noodle yang berhubungan dengan innovation. Coba. She made innovation. She made innovation. She did not make innovation. Good. Interrogatifnya. Did she make innovation? Oke, good job. Ingat, kalau simple past selalu ada keterangan waktu. Jadi keterangan waktu apa yang diperlukan untuk melengkapi kalimat tersebut? Time signal apa saja? Keterangan waktunya. Ada yang tahu? Yesterday, good job. Apa lagi? Yesterday, apa lagi? tomorrow, No, tomorrow besok. Yesterday itu kemarin. Kalau tadi malam apa? Last night. Yes, last night. Kalau tahun lalu? Last year. Oke. Kalau 2 minggu yang lalu? Yes, good job. 2 weeks ago. 2 weeks ago. Jadi ini adalah keterangan waktu yang harus dicantumkan di kalimat simple past kalian. Coba, Hendra, ulangi lagi tadi kalimatmu, kemudian ditambahi dengan time signal. Yes. Try. For positive, she made innovation yesterday. Yesterday, no, terlalu last year mungkin ya. Oh yeah. Coba ulangi lagi, try. She made innovation last year. Negatif. For negative, she did not make innovation last year. Last. Did she make innovation last year? Very good. Coba sekali lagi, positif, negatif, interrogatif. Wants to. Please, yes. Apa sih? I, she, he, you. He, he make or made. Pakai verb 1 apa 2? Made, yes. Pakai create ya coba. Tadi kan make sudah. Sekarang pakai create. Create itu artinya apa sih? Menciptakan. Nah, bentuk kedua dari menciptakan create apa?
created. Created. Try. Coba. He created the innovation. Good. Waktunya kapan? The time? Last year. Oke. Sama ya. Oke. Kemudian negatifnya berarti gimana? Didn't create. Good. The innovation last year. Good. Untuk interrogatifnya. Did he create the innovation last year? Very good. Sekarang simple past verbal. Clear everyone? Clear ya. Sekarang saya jelaskan ke yang non verbal. Apa itu yang non verbal? Kalimat non verbal kalimat apa? Atau nominal? Kalimat yang apa? Kalimat yang seperti apa? Kalau verbal tadi kan kalimat yang ada kata kerjanya. Kalau non verbal atau nominal berarti kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Kemudian seperti apa? Untuk kalimat positif ada subject, was, were. Jadi was, were ini adalah to be bentuk kedua, ya. To be bentuk kedua. To be bentuk pertama adalah is, am sama are. To be bentuk kedua adalah was sama were. Was itu digunakan untuk subjek apa saja? Was untuk subjek apa saja? He, she, it. Satu lagi. Name. Name. Satu lagi. Me. I. Oke, jadi was itu untuk I, she, he, it. Kalau name, nah maksudnya name Yulia contohnya. Oke, and then untuk were itu subjek apa saja? Kalau was, I, she, he, it nama orang. Kalau were untuk subjek apa saja? They, we, You. pardon me, yes. Hanya tiga saja. Karena I sudah ada di was. Gitu ya. Oke, jadi untuk kalimat positif rumahnya adalah subjek was, were plus ana. Ana itu apa? A pertama? A pertama apa? Adjective. Kemudian N-nya noun. E terakhir adverb. Good job. Untuk kalimat negatif rumusnya berarti seberapa? Subjek plus was, were, kemudian not, good, ana, and then interrogatifnya was, were, subject, good job. Oke, verbal and non-verbal or nominal, clear everyone untuk simple past-nya? Clear ya? Oke, kalau sudah jelas, kalau sudah paham, setelah ini coba kalian cari video YouTube ya tentang innovation, kemudian coba kalian buat skripnya, kalian buat skrip tentang video tersebut, kalian deskripsikan, kalian describe about that video, kemudian kalian tulis aja, jangan lupa ya, telling atau describing that innovation menggunakan simple past. Kenapa menggunakan simple past? Karena apa? Yes, karena innovation-nya sudah lampau. Good job. Any questions? No? Okay.
with your partner beside you, describe about innovation that you know or the video from YouTube. Oke, sekarang kalian saling berhadapan-hadapan dengan teman sebangku kalian, dengan teman dekat kalian yang sebelah kalian. Tolong dengan siapa sampean? Oke, nah belakang aja nggak apa-apa. Ya. Terbalik aja, balik. Innovation video from YouTube to your friends. 1, 2, 3, go. I made moving object sensor with adjustable. You show the video. Show the video, please. What innovation did you know from YouTube? I made falling object sensor with adjustable bracket. What's your motivation to make these videos? In video, monitor free fall, motion or processes in research. Where you create the innovation? I create the innovation, the system to increase the efficiency and productivity. What the function your innovation? The function was to automatically regulate humidity and temperature in the mushroom and cultivation area. The system turn on mist mixer if it was hotly and fan if it was too hot. Okay, so it's time for you to have presentation, everyone. Silahkan kalian presentasikan apa yang sudah kalian deskripsikan dengan kalian praktekkan dengan teman kalian ke depan kelas. Wants to try to present first? Yes, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Swami Syarudin, MBM 070. Let me innovation. Yes, let me show you. Let me introduction you to my innovation. Mosquito cam or mosquito killer camera. Okay. Can you show me the picture of the innovation? Oh yeah. Okay. Thank you. Continue. Go on. Tool and material. Mini camera module in the capture and track mosquito movement. Infrared sensor detect mosquito. In electrical zapper install kill mosquito. Arduino control the all component. Plastic camera case hold and protect all component. Ryzen kill mosquito automatic smart 2 and 1. Okay. And keep the room safe, clean and mosquito free. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job, yeah. Is that your own innovation? Yes. Yes. Can you tell me again what is the title? Mosquito or mosquito killer camera. Oh, mosquito killer camera. Okay. Thank you. Next, who wants to present? Yes, have it please. Come over. What is your title? Let me see here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So my innovation is titled solar power water purifier system. So there are 4 main parts in this innovation. There's bottle to store the water, there's battery to store the energy, and then there's solar panel to get the energy, and then this water purifier system. You can use any purifier system. The main benefit to use this innovation is you can use it everywhere. You can go to camping to gain clean water. You can get a clean water when there's a disastrous event, like disastrous natural event, and then there's also beneficial. It is also financially beneficial. Okay,
Okay. Is that enough? Why did you want to create that innovation? I want to create that Using innovation. simple past, right? You wanted to. I wanted to create an innovation to help a lot of people, especially in Indonesia, to gain clean water and also a cheap water. So yeah, that's the main reason. Oh, that's the main reason Yes. of this innovation. Yes. Okay. Thank you, Hafid. Okay, so this ya, bagus semua your presentation about innovation. Now let me ask you again about simple past. Oke, coba sekarang terangkan kepada saya lagi tentang simple past. Apa tadi fungsi dari simple past? Silakan. Untuk apa? Untuk apa simple past? Aktivitas yang menyatakan masa lampau. Yes, untuk menyatakan aktivitas di masa lampau. Good job. Sekarang coba sebutkan atau mention the sentences using positive, negative, interrogative di simple past. Verbal atau non verbal. Silakan angkat tangan. Up your hand please. Yes, bangun. Verbal atau non verbal? Verbal. Verbal, please. Positive, Uh-huh. the solar panel converted light energy Yes. into electricity. Wait. Berarti verb 2-nya yang mana itu? Converted. Converted, good job. Negatifnya? For negative, the solar panel did not converted light energy into electricity. Wait, verb 1 dari converted apa? Convert aja. Coba ulang lagi, repeat. The solar panel Uh-huh. did not convert Uh-huh. light energy into electricity. Very good. Interrogative? Interrogative, did the solar panel convert light energy into electricity? Okay. Try non-verbal sentences. Yes, Adil. The smart helmet was based on IoT. Negatif. The smart helmet was not based on IoT. Interrogative. Was smart helmet based on IoT. Very good. Class, please. Give me example positive, negative, interrogative using simple past. Priska, can you? Maybe others? Priska, try. Try. Yes, okay. Come on. We will? No, not using will. Alright, so everyone, I think that's enough for today. Any question for simple past? No? Clear, yeah? Okay, so for next week, your assignment is finding new video about innovation again, and then you describe using simple past, okay? Alright, let's tell us together. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Demikianlah video pembelajaran bahasa Inggris 2 ini saya buat. Semoga bisa membawa manfaat untuk semuanya. Saya Nini Fariha mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.